Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Jaksa keren sikat Rizik ucap biadab tak cerminkan akhlak yang dikeluarkan. Ditulis oleh Manuel. Jaksa penuntut umum soal kasus Rizik ini menjadi sosok yang sangat keren. Dia menggunakan banyak hadis yang juga sah secara hukum untuk membantah satu persatu eksepsi Rizik yang bukannya membela diri, malah sibuk salah-salahkan Mahfud MD dan pemerintah. Jaksa penuntut umum mengatakan bahwa Rizik tidak mencerminkan revolusi akhlak yang selalu digadang-gadang oleh dirinya, pendukungnya dan Munarman. Dia bahkan disebut mengaku sebagai imam besar padahal ucapannya biadab. Ini adalah serangan mantap dan tepat ke ulu hati. Celap. Rizik pun tidak diizinkan hakim untuk bicara dan menyela. Kuasa hukumnya dibungkam. Saat itu, masa pendukung Rizik sepi karena sehabis aksi teror bom Makassar, mereka langsung mendadak ngumpet. Lalu kemudian Densus 88 juga menangkap para teroris yang ada di tempat Anies Baswedan, Jakarta. Buktinya jelas, yakni ada foto Rizik Sihab, kartu anggota FPI dan atribut FPI. Mereka pun mendadak langsung ngeles tak karuan. Selama 10 tahun dibiarkan melanglang buana untuk untuk membesarkan diri di era sebelum Jokowi, sudah banyak kerusakan yang ditimbulkan. Kerusakan itu seolah dipelihara. Mereka, FPI ini bahkan dianggap oleh Anies Baswedan sebagai pemersatu Jakarta. Di milad FPI, dia mengatakan keberadaan FPI ini sangat memberikan dampak positif bagi Jakarta. Saya muak mendengarnya, makanya nggak heran dia bungkam soal aksi terorisme di Makassar. Karena ternyata ada koneksi dari Makassar dengan Jakarta, antara kampungnya mantan Wapres dengan tempat tinggal pemimpin kota Jakarta. Ada teroris yang terkait bom Makassar yang diciduk di showroom mobil Jakarta Timur. Sampai sekarang Anies yang jelas pendukung FPI yang ada anggota terorisnya dan menganggap ISIS adalah saudara. Bungkam. Jaksa pun gaspol. Melihat kejadian ini, jaksa penuntut umum langsung menyerang Rizik dengan tepat. Masalah Rizik ini ada di umpatannya. Bicaranya ini kayak orang yang paling jago, padahal dia ini mantan tersangka yang pernah dipenjara 2 kali. Bayangkan, 2 kali. Memalukan dan memilukan. Akhirnya, Rizik tidak bisa berkutat di hadapan jaksa yang menyerang dengan mantap. Rizik seharusnya membela diri, ini ibarat main catur, dia malah serang semuanya. Tapi ternyata dia sedang diincar. Alih-alih ingin menakut-nakuti jaksa dan hakim lewat ancaman azab, dia malah diseleding. Azab itu justru datang ke Rizik itu sendiri. Bayangkan orang yang menghina Ahok dengan keras dan memenjarakan Ahok 2 tahun, harus kabur 4 tahun. Dia juga harus terancam penjara seumur hidup karena dia sudah terang-terangan mengatakan bahwa ISIS harus dianggap saudara. Bahkan orang-orang FPI yang merupakan anggota dengan ketuanya, banyak yang dibaiat menjadi teroris. Kabarnya ada si petinggi FPI lainnya yang ikut membaiat. Mereka ini sudah seharusnya dikurung di penjara teroris di Nusa Kambangan atau di pinggirannya bersama Bahar Smith. Berdekatan dengan sidang Rizik, Anies kelihatannya menikmatinya. Dia diam saja, padahal ada kasus yang juga dirasakan oleh Anies. Tapi saya nggak lagi mau ngomongin orang ini, kita bahas ke jaksa penuntut umumnya. Jaksa penuntut umum mengatakan bahwa mereka yang disebut pandir dan biadab dan siap kena azab adalah lulusan S2 minimal. Mereka pakar hukum, mereka tahu apa yang sedang mereka kerjakan. Mereka ini menuntut Rizik bukan dengan emosi. Mereka ini menuntut Rizik lewat fakta-fakta hukum yang kuat dan tidak sembarangan bicara. Ketika dia sembarangan, maka mereka tahu kalau mereka akan kalah. Maka mereka sangatlah berhati-hati dalam menuntut si tersangka. Kerumunan dan penghasutan ini, FPI sudah bubar, tapi semangatnya masih ada. Mereka masih eksis, menjadi lone wolf yang siap melakukan tindakan anarkis dimanapun. Bahkan JK juga sepertinya sudah kasih kode bahwa keamanan nasional siap terancam karena ada kemungkinan aksi lainnya. Anies pun diam tidak membela. Maka jaksa penuntut umum ini harus bermain sangat cantik untuk menjerat Rizik dan menjebloskan ke penjara. Karena di hadis juga ada ancaman hukuman meski orang-orang itu keturunan Nabi. Nggak ada perkecualian, negara ini adalah negara yang harus kuat. Negara yang berdaulat memiliki indikator bahwa hukum harus diangkat setinggi-tingginya. Paham Kauzik? Begitulah tanya-tanya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.